Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ahli baitihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Dimuliakan Allah para pecinta Al-Quran, pecinta zikir, pecinta selawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersama-sama kita mengaturkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang telah diberikan kepada kita sekalian. Selawat dan salam semoga selalu tetap dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, kerabat dan orang-orang yang selalu mengikuti, mencintai sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pembacaan, kita loncat sedikit. Nah, yang kita bahas pada saat ini bulan Ramadan, nanti kita hampir Ramadan baru dibahas. Langsung memasuki dari bab ke-9. Bab ke-9 halaman 132, yaitu Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Beliau menjelaskan kepada kita tentang sholat istikharah, nadar, sumpah dan saksi. Ya, istikharah, nadar, sumpah dan saksi 4 perkara. Sholat istikharah, beliau berkata setiap kali akan memulai urusan penting seperti bepergian jauh, menikah dan sebagainya, hendaklah engkau bermusyawarah dengan orang yang dapat dipercaya dan seagama denganmu. Jika sarannya memperoleh sambutan di dalam hatimu, laksanakanlah sholat istikharah 2 rakaat memohon putusan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian bacalah doa istikharah seperti Allahumma inni astaghfiruka dan seterusnya. Jadi tentang istikharah. Jadi sebelumnya ketika kita akan memulai urusan-urusan yang penting atau nggak penting lah, sama aja. Karena sebetulnya semua urusan kehidupan kita ini penting, penting baik untuk urusan dunia, lebih-lebih untuk urusan akhirat. Seperti hendak bepergian jauh, kemanakah, ke Banjar atau ke Jawa ya, atau yang termasuk penting, atau menikah, yang belum menikah ini dan sebagainya. Apa ya, pokoknya apa aja dah kepentingan kita yang penting ya. Kalau kita hendak melakukan, nah kita nomor 1 dianjurkan oleh Rasulullah, hendaklah engkau bermusyawarah dengan orang yang dapat dipercaya dan seagama denganmu. Jadi kita bermusyawarah. Kalau orang Banjar nyambat berunding ya, berunding musyawarah. Jadi minta pendapat. Nah, minta pendapat dalam satu masalah ini, yaitu kepada orang yang dipercaya bahwa orang itu cinta lawan dia. Orang itu ketujuh lampian kawan akrab seumpama. Dan yang penting pula seagama, sama-sama. Kalau kita muslim ya, minta pendapat terutama kepada orang-orang yang alim. Siapa ini kalau berangkat begini, seumpama mau pergi haji, sawar dulu sama guru-guru, sama orang yang penting, orang yang ngerti. Nah, kemudian setelah kita itu
sarang kita itu sudah mantap di dalam hati, sepertinya cocok kita berunding sama orang ini, bertakon sama orang ini. Ya walaupun ada orang satu, orang banyak, maka hendaklah kita melaksanakan sholat istikharah 2 rakaat memohon keputusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita mantap, kemudian kita istikharah, yakni memohon petunjuk dari Allah. Petunjuk dari Allah itu ya dengan sembahyang 2 rakaat, nanti kita memohon ya, minta putusan sebagai Allah. Bagaimana, apakah perjalanan kita ini atau nikah kita ini ya, atau apa aja, kita mau belajar ilmu, kemanakah yang dituju, apakah bagus. Nah maka kita kemudian sholat 2 rakaat, nanti putusan dari Allah. Nah, setelah kita sembahyang istikharah itu, kita baca doa istikharah yang sudah masyhur. Allahumma inni astaghfiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqudratika was'aluka min fadlikal azim fa innaka taqdiru wa la aqdiru wa ta'lamu wa la a'lamu wa anta allamul ghuyub, dan seterusnya. Ya. Jadi artinya kurang lebih begini, aku pemohon minta pilihan kepada Engkau ya Allah. Ya. Dengan ilmumu, karena ilmunya Allah sangat luas dan ilmunya itu mencapai kepada semua orang. Tidak ada yang tersembunyi dari Allah. Ya, kemudian aku meminta dengan daripada keutamaanmu yang agung, karena sesungguhnya Engkaulah yang bisa. Ya, Engkaulah yang lebih tahu. Aku nggak ngerti, aku nggak tahu, aku nggak bisa. Tidak harus kita kepada Allah. Ya, menghadap kepada Allah. Hatinya betul-betul ya. Biar nanti perjalanan kita, apa yang kita kerjakan itu benar-benar mendapat petunjuk Allah. Wa anta alamul ghuyub, Engkaulah yang mengetahui segala yang gaib. Ya Allah, kalau in kunta ta'lamu, kalau kamu mengetahui bahwa urusan ini baik bagiku, untuk agamaku, untuk kehidupanku, dan akibat daripada segala perkara, cepatkanlah ya Allah. Jadi kalau begini ini semua bagus buat aku ini, cepat ya Allah. Makanya paling bagusnya kebaikan itu yang cepat. Kata Sayyidina Ali, khairul birri ajiluhu, sebaik-baiknya kebaikan itu yang cepat. Kalau urusan baik itu cepat. Hadus binikmah, maka hadus binikmah ulun berkisah aja, karena ulun terjadi. Jadi biar nggak orang lain, aku aja. Kita ini pernah hendak berbini 3 hari jadi langsung akan nikah 3 hari. Ada takon lawan biniku, yang mana pada tahu. Ada yang seminggu jadi cepat, karena kebaikan itu harus. Tapi kalau keburukan jangan, mundur terus, tunda terus, cancel terus. Urusan dunia cancel, tapi kalau urusan kebaikan cepat. Makanya ini ya, khairun li dini, untuk agamaku, untuk apa? Untuk kehidupanku, untuk segalanya. Cepatkan ya Allah, cepatkan takdir ini dan gampangkanlah, mudahkan kepadaku, kemudian berikan aku berkah. Nyaman minta sama Allah itu. Nah, sudah. Baik pun tak ta'lamu anna hadzal amra syarrun, kalau kamu mengetahui bahwa ini buruk bagi aku, ya, untuk agamaku nggak baik, untuk kehidupan nggak baik, nanti akibatnya nggak baik, ya, baik yang dahulu atau yang sekarang, maka minggirkan ya Allah. Fasrifu anni wa asrifu anhu. Jadi aku kasih yang baik aja ya Allah, jangan kasih yang buruk ini, jangan, yang baik aja aku mintanya gitu. Walaupun semua keburukan juga dari Allah, tapi kita minta yang baik kepada Allah, minta yang baik kepada Allah ya. Nah, jadi kemudian ridhoilah aku ya dengan kepastianmu dan kekuasaanmu, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Nah, kalau mau
kepanjangan dari yang pendek ada yang pendek gampang aja. Kalau yang pendek Allahumma khirli wahtarli, pendek itu. Habis sembahyang Allahumma khirli wahtarli. Ya Allah, pilihkanlah aku ya. Berikanlah aku, pilihkan aku, sudah gitu aja. Nanti ada isyarat ya. Dia ada isyaratnya. Kalau orang itu pakai isyarat tidur itu biasanya ya contoh ya, kalau mau berbini itu ada mimpi. Bisa nomor 1 ada mimpi kuda seumpama. Kuda itu kan tumpangan ya. Ada kuda bagus, pasti bagus itu. Atau pengen melihat banyu bening, wah bagus ini. Kalau melihat bulan gelap nggak bagus, isyaratnya begitu diantaranya ya. Dan bertakon lawan orang yang ngerti. Aku ini istikharah mau bisa seperti ini. Jadi orang-orang dahulu, pejuang-pejuang dahulu, ulama-ulama semua istikharah. Orang yang membuat NU itu istikharah. Orang yang perang-perang itu istikharah semuanya. Mereka musyawarah sama ulama-ulama, kemudian yang bermimpi, ada yang membuat ini, itu semua istikharah. Jadi ulama-ulama ini semua yang diperbuat oleh mereka itu melalui istikharah. Al-Habib Ibrahim bin Smith itu mengajari kepada kita di dalam kitabnya Syarah Hadis Jibril. Itu hendaklah kalau bisa kita itu istikharah dalam sehari 2 kali. 2 kali ya. Jadi pagi waktu duha itu ya, sembahyang 2 rakaat istikharah. Ya bisa baca doa yang panjang, yang pendek tadi. Ya Allah pilihkan. Tidak bisa bahasa Arab ya, bahasa Indonesia. Ya Allah pilihkan aku ini. Nah nanti Allah akan memberi hati pian itu mantap di dalam langkah-langkah. Yang kedua malam hari itu istikharah. Karena kalau pilihan Allah ada mungkin salah, tapi kalau pilihan kita seorang, kadang-kadang kita ini melihat pilihannya itu nafsu ya. Mas ini nafsu ini. Yang pertamanya bagus, masih pengantin baru, lawas-lawas ditendangnya, duit habis ditendang, kan gitu kan? Nah, ada uang abang sayang, nah nggak ada uang abang ditendang. Ya kadang ada istikharah, tapi kalau dengan istikharah itu enggak seperti itu. Terus karena adanya orang perkawinan itu pertama bagus-bagus, belakang ada bagus. Itu aku ada punya kitab itu menjelaskannya seorang perkawinan begini ya, cuma penjelasan aja. Itu hitungan itu dari Hafal mau dihitung makanya jangan kaget kalau ini ada hitungannya begini, itu ada hitungannya. Nanti berapa? Oh ini bagus, ini bakal punya anak banyak. Ini bagus, bakal terus langgeng ya. Enggak ada orang sampai sudah anaknya 6 cerai. Itu Allah menakdirkan itu. Dia bisa dihitung juga. Ahli hisab itu bisa menghitung juga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, ma khaba man istikhara wala nadima man istishara. Artinya tidak akan gagal siapa saja yang beristikharah. Tidak gagal ya. Kalau sudah ada ada ya isyarat-isyarat ya ada. Dan tidak akan menyesal bagi siapa saja yang bermusyawarah. Tidak menyesal kalau sudah musyawarah berunding tidak menyesal. Di 2 tadi itu ya, istikharah itu bergandengan dengan musyawarah. Memang ada orang, kalau Habib dulu ada juga, kalau memang dalam agama ini ada, kalau keburu-buru waduh kada bisa istikharah sembahyang guring ada, kita pakai Al-Qur'an. Kita pakai Al-Quran. Itu biasa dari Al-Quran, kemudian dibuka, nanti ada yang dibaca ayatnya, catatan yang kanan, ada yang dihitung. Ya. Hitungan itu hitungan huruf. Begitu kita membuka, hitung hurufnya di antara shin dan kha. Kalau shin itu huruf tidak bagus, kalau kha bagus. Banyak mana antara shin dan kha? Nah, dibuka aja, baca Fatihah, baca selawat.
buka langsung dihitung dari sini sebelah sini langsung dihitung. Itu ada yang gitu. Ini biasa juga. Ada yang dibaca ayatnya, kalau yang mengerti takwilnya dibaca ayat artinya apa ya? Nanti di situ ada arti yang baik ya. Itu kalau zaman sekarang namanya instan. Istikharah instan. Kayak banyak kalau orang buru-buru sudah kada sabar lagi nanti dulu lihat dulu di Al-Qur'annya. Karena Al-Qur'an ini adalah mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau bisa seperti ini juga. Nah, istikharah. Di istikharah itu menunggu alamat. Alamat itu bisa dengan mimpi atau dengan mantapnya hati. Mimpi kadang bisa. Sampai kapan? Beberapa kali sampai mimpi, sampai berhasil istikharah itu. Nah, awas ya. Istikharah. Kalau berunding kan begitu ngomong-ngomong selesai kita istikharah, menguatkan lagi. Kadang-kadang takut. Kalau manusia sama manusia ini kadang-kadang nafsu, setan itu ikut. Jadi kalau ada orang berunding, dulu pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika Nabi itu hendak dibunuh, jadi Nabi itu kan karena pengikutnya tambah banyak, akhirnya orang kafir Quraisy hendak membunuh Rasulullah. Nah di situ berunding, mereka berunding. Nah di situ hadir dalam perundingan ini hadir iblis laknatullah. Ini kayak apa mengatasi Muhammad yang tambah banyak pengikutnya ini? Bahaya kalau banyak orang Islam, orang kafir dari dulu begitu. Kalau melihat orang Muslim banyak, dia berusaha kayak apa ini? Bingung, tidak ketemu. Orang yang nyamar, iblis nyamar tadi, kata iblis, jangan repot-repot, bunuh aja. Ular itu kalau dibunuh kepalanya mati, kalau masih buntutnya masih hidup ular itu. Itu sarannya iblis. Akhirnya sepakat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mau dibunuh. Itu orang kafir itu istikharah, musyawarah, berunding. Apalagi kita ini orang Islam berunding, kompak. Orang kalau berunding itu kompak. Kenapa kita nggak kompak sekarang ini? Karena kadang mau berunding. Ulamanya banyak, tapi karena kadang tidak kompak, nggak berunding, ya satu-satu, gampang aja dirusak sama orang kafir. Gampang. Coba ulama ini hitung satu desa ini satu ulama, ya kan tiap desa ada ya guru pasti ada ya. Kesian kalau desa nggak ada gurunya, perlu saya mencari akun guru itu desa itu. Satu desa berapa? Diparingin aja berapa? Kalau mereka berunding kompak jadi satu, takut musuh. Yang harat sudah musuhnya kayak apa harat. Tapi kalau kita berunding kompak, takutan musuh. Jangan menyerang, berunding aja mengadakan pertemuan. Ulama apalagi seluruh Kalimantan, seluruh Kalsel kompak jadi satu, guru-guru Preda sekali dah. Orang pernah dulu ya, usul gitu waktu di Banyuwangi kan. Kita ini yang ceramah-ceramah sekali-kali, dah sebulan sekali, dah 2 bulan sekali, prei ceramah dakwah kita kumpul jadi satu dulu berunding apa. Itu sampai sekarang itu jarang. Ya yang ada bahsul masail. Yang membahas masail bermasalah juga. Nggak bisa. Nah, jadi apa? Disitulah kita ini ulama dahulu gitu berunding ya. Berunding kumpul, kemudian ada yang istikharah. Jadi pasti nanti ngurusin dia ini istikharah, ada bagian istikharah, ada macam-macam kan. Dulu sehingga aman Indonesia ini dulu karena jadi satu, ulamanya menjadi satu. Nah, sekarang terpecah-pecah, memang sengaja dipecah-pecah, ada yang dikasih duit, ada jadi biar bertengkar. Apa aku udah dapat duit biar aja. Nah, ada yang gitu.
Yang dapat duit takut juga. Ada yang kasih motor Cherry, ada yang Innova, lain-lain. Bertekad harga ini. Itu siasatnya orang-orang kafir mulai zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mau menghancurkan Islam. Padahal orang Islam itu sudah oke aja. Mudah-mudahan kita ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya karena sekarang ini yang musuh kita itu nggak jelas ya. Kafir, nggak tahu kafirnya. Islam, nggak tahu Islamnya. Jadi nggak jelas musuhnya itu. Remang-remang. Kalau warung remang-remang bagus. Nah ini musuh kita itu remang-remang. Itu alasannya ulama karena musuh kita ini remang-remang. Orang muslim. Nah kalau zaman dahulu, zaman Rasulullah itu ada sahabat yang namanya Hudzaifah. Hudzaifah itu tahu kalau itu orang munafik. Hudzaifah tahu dituding ini munafik tahu Hudzaifah itu. Karena beliau adalah sahabat sirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian tentang nadar dan sumpah, membahas sedikit lagi. Apabila engkau bernadar kepada Allah, baik berupa sholat, sedekah dan lain-lainnya, hendaknya engkau bersegera memenuhinya. Jadi kita kalau punya nadar itu orang sini bilang ujar lah. Lihatlah aku nadar mau apa? Karena kalau berhasil aku mau sholat 20 rakaat sama. Sholat itu namanya sholat wajib. Kalau berhasil wajib sampai sholat. Kalau ada sholat dosa, tidak bisa ditinggalkan. Atau nadar sedekah. Kalau aku berhasil seumpama kalau aku punya anak, kalau anakku sembuh, itu aku mau bersedekah. Aku memberi duit, siapa orang alim, aku beri sedekah 10 juta seumpama. Itu ketika anaknya sembuh, maka dia harus memberikan, jangan ada. Itu nadar namanya. Makanya ya, jangan kita itu membiasakan diri kita nadar. Ada ulama mengatakan orang yang biasa bernadar itu orang pemalas. Kalau enggak nadar enggak mengeluarkan duit. Kalau enggak itu aku mau baca selawat sekian ya, menunggu nadar. Itu katanya ulama itu tandanya orang pelit. Enggak memberi duit kalau enggak nadar. Dia kebiasaan terus nadar sedikit nadar ya. Janji nadar ya, jadi janganlah ya. Karena itu yang seperti itu dorongan setan ya. Setan itu mendorong agar kita terjerumus untuk melanggar nadar kita banyak. Aku pernah ada orang, aku ini sulit. Aku takut sampai pernah punya nadar gak? Pernah ya, tapi belum dilaksanakan. Nah ini nadar kalau aku sudah sembuh kakinya udah sakit, aku mau ke Sunan Ampel. Itu nadar wajib sampai. Kalau tidak maka sampean akan terkena sesuatu yang gak nyaman karena belum melaksanakan kewajiban nadar. Sehingga nadar ini hukumnya wajib dilaksanakan. Sama dengan sembahyang itu. Makanya orang kalau gak sembahyang, janji kita kepada Allah itu adalah sembahyang dan sebagainya. Nah, sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kalau kita tidak melaksanakan ini, maka nanti tidak lancar, tersendat-sendat ya, tersendat-sendat. Maka laksanakanlah nadar itu. Nadar itu walaupun kecil laksanakan. Nah, kalau enggak jangan membiasakan nadar. Tapi kalau yang pas punya nadar, maka hendaklah dilaksanakan nadar itu. Kalau belum melaksanakan nadar, nanti ada aja sedikit-sedikit musibah, sedikit gini, sedikit gitu ya. Jadi diingatkan bagi orang yang nadar. Nah, nadar itu apa aja? Jadi kalau aku begini, aku begini. Kalau aku ini namanya nadar. Itu hukumnya wajib. Jadi nadar itu jadi harus di kita itu. Kemudian apa, sumpah juga jangan sumpah ya. Jangan
biasa-biasa bersumpah. Sumpah itu lafaznya 3, wallahi, tallahi, billahi. Kalau ada orang sumpah wallahu, wah kada itu. Bukan sumpah. Dibohongi ketua itu anak pondokan biasanya itu. Sumpah, wallahu ada apa-apa. Kalau sumpah itu wallahi, sumpah. Tallahu, wah tidak bisa. Harus sumpah itu begitu. Wallahi, billahi, tallahi, itu sumpah. Jangan membiasakan sumpah kecuali memang betul-betul. Ya, Nabi Muhammad SAW pada zaman dahulu itu naftahil, ibtihal namanya. Sama orang kafir ya, sama orang kafir. Nabi Muhammad ya, golongannya Abu Jahal dan golongan-golongannya itu pernah ditantang sama. Ayo kita sekarang keluar. Dia mau ibtihal ya, sumpah. Keluar, aku, anakku, biniku, semuanya ya, anakku sana ya, semuanya. Kemudian kita bersumpah, belajar sama Rasulullah. Yang tidak benar, yang salah itu terkena sumpah ini. Takutan. Mereka tidak berani keluar, tidak berani. Mau ibtihal dengan Nabi Muhammad SAW itu tidak berani. Kalau memang sudah genting dalam agama itu, ya kita ibtihal. Dah. Seperti sampai kalau marah itu kan, nih, yang bolok gitu. Siapa yang benar? Aku atau apa? Nah, gantian kita tusuk mana duluan? Oh itu bukan ibtihal ya kan mati. Ini cuma ibtihal itu cuma ngomong sumpah ya, bersumpah. Ada sumpah pocong. Sumpah pocong enggak ada. Cuma ya dikait-kaitkan lah sumpah pocong. Tapi sumpah itu akan kembali kepada orangnya. Karena ada di dalam ya, istilah di dalam perceraian itu ada sumpah. Jadi sumpah. Kalau aku mengucapkan itu, aku maka tidak mendapat rahmat Allah. Aku dimurkai Allah. Ada sumpah 5 kali sumpahnya. Al-Quran disebutkan. Cuma sumpah ini dilakukan apabila sesuatu yang mendesak ya. Tapi jangan membiasakan diri kita itu sumpah, karena melanggar sumpah itu kita wajib kafarah. Kafarahnya orang sumpah memberi makan kepada 10 orang miskin, atau memberi mereka pakaian ya 10 orang, atau kita itu puasa 3 hari, selama 3 hari untuk membayar kifaratnya sumpah. Nah, jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sekalian di antara orang-orang yang orang-orang yang bisa melaksanakan amalan dengan istikharah, dengan musyawarah, dan tidak menggampangkan diri untuk melakukan nazar atau melakukan sumpah. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya menjauhkan diri dari segala